Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak-banyak memberikan kita macam-macam daripada nikmat-Nya. Nikmat yang ringan, nikmat yang besar, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat dijadikan kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panjang umur, sehat wal afiat dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang selamat dari dunia ini sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan rukun iman. Kemarin kita udah masuk tahap awal akidah secara umum. Akidah secara umum, ya, kita ridho kepada Allah, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, dan seterusnya. Sekarang masuk ke dalam pembahasan kam arkanul iman. Ada berapa rukun iman? Arkanul iman sittatun. Rukun iman itu ada 6. Rukun adalah tiang. Rukun adalah tiang. 1 nggak ada, nggak sah. Rukun iman itu ada 6. Al-awwal, yang pertama, al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah, percaya Allah adalah Tuhan, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, Tuhan yang merawat alam semesta ini. Rabbun itu artinya Tuhan. Tuhan yang merawat. Makanya kan doa untuk orang tua, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Rabbayani. Sebagaimana keduanya merawat aku. Nah, bagaimana orang tua ngerawat kita? Oh, sayang banget orang tua sama anak. Dirawat dari kecil, dari nggak bisa makan, dari minum susu doang. Terus diempanin. Ya. Kalau nangis dipeluk, ya, dihibur. Kalau ada butuh apa-apa, mintanya ke orang tua. Dari kecil sampai gede, dikasih pendidikan, ya, dikasih tahu, diarahin. Nah, gitu. Robba, merawat. Nah, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, Tuhan yang merawat alam semesta ini. Ya. Jadi kalau orang tua aja di dalam merawat kita, sayangnya begitu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Makanya tuh doa yang jangan pernah kita lepas adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati. Nih Bani Adam nih, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, semua manusia hatinya itu ada di dalam genggamannya Allah. Semua tuh. Ya, semua hati sama kayak satu hati gitu, dalam genggamannya Allah. Jadi Allah maha berkuasa untuk membalikkan. Makanya kita minta sama Allah untuk diteguhkan hati kita. Sabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hatiku ya Allah di atas agamamu.
Sujud terakhir di saat sholat baca itu. Setelah kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, baca tuh ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani al-imanu bil malaikah, dan yang kedua beriman atau percaya ya, terhadap para malaikat. Para malaikat itu bukan laki, bukan perempuan. Ya. Tidak makan dan tidak minum. Enggak tidur malaikat. Jadi kalau ada yang ngaku malaikat tapi dia laki-laki, ya jelas bukan. Nah, itu. Jadi kalau malaikat itu bukan perempuan, bukan laki. Ya enggak juga. Ya, jadi dia tercipta dari cahaya. Dia tercipta dari cahaya. Nah, jin tercipta dari api, manusia dari tanah. Makanya kita nih kalau bukan ya misalkan ya ada kompetisi, ada perlombaan nih misal ini contoh misal. Ayo semua makhluk tunjukin kebanggaan kalian. Kita nih sebagai manusia yang paling kalah kita dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Malaikat misalkan, ya Allah, ya, kebanggaan saya tercipta dari cahaya. Kerjaan saya ibadah mulu. Saya lebih besar dari yang lain, dari diantara ciptaanmu. Itu kebanggaan ya. Dari bangsa jin, saya tercipta dari api. Saya bisa kemana tempat dalam sekejap waktu. Tenaga saya kuat. Kita ini sebagai manusia tercipta dari tanah, tulang, darah, lemah, itu kan. Sama binatang aja masih lebih kuat. Ketimbang kita masih lebih kuat kebo sama kita, ya kan? Itu. Kalah nih kita nih itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanggaan kita satu-satunya dan mengalahkan semuanya itu. Kebanggaan kita. Makanya kalau orang jauh dari Nabi Muhammad, ya kita mikir aja tuh, dari semuanya aja kita udah kalah. Ya, apalagi mau kita banggain selain Nabi Muhammad. Dan itu yang mengalahkan semuanya tuh semua. Udah terpatahkan. Ya Habibullah, kekasihnya Allah. Ada Khalil, ada Khalilullah, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Nabi Ibrahim kekasihnya Allah. Nabi Muhammad Habibullah. Artinya sama-sama kekasih. Cuman kalau Khalil jadi nabi dulu baru jadi kekasih. Tapi kalau Habib dari kecil. Dari kecil emang udah kekasihnya Allah. Dari sebelum lahir bahkan. Itu Habib namanya. Ya, jadi kita yang kedua beriman kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tugasin ada yang ruku sampai kiamat, sujud sampai hari kiamat, dari mulai diciptain, tasbih terus, ya, tahlil takbir terus. Satu tasbih tercipta lagi malaikat, dari malaikat ini tasbih lagi tercipta lagi malaikat, dan terus. Makanya malaikatnya Allah Subhanahu wa taala nggak ada yang bisa ngitung, ya, nggak ada yang bisa ngitung kecuali Allah. Saking apanya? Saking banyaknya. Yang bisa ngitung hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beriman kepada para malaikatnya Allah. Wasalisu, dan yang ketiga al-imanu bil kutub, iman terhadap kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita pada 4, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Nabi Adam suhuf. Nabi siapa tuh? Nabi Ibrahim juga suhuf. Suhuf itu lembaran. Kalau kitab tuh utuh, satu kitab utuh. Ya, mukjizat yang paling agung Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Mukjizatnya. Dan masing-masing kitab ya memiliki syariat. Dan intinya satu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
mengajarkan tauhid. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad ya, dengan kitab suci Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita ambil ilmunya Rasulullah SAW, mukjizatnya Nabi, ya, firman Allah Ta'ala. Orang Arab takluk sama orang yang paling bagus bahasanya. Orang Arab itu kan doyan sama syair. Siapa yang ngomongnya paling bagus bahasanya, siapa yang paling fasih, paling cakep, paling indah omongannya, takluk tuh orang Arab sama tuh orang. Maka kan orang Arab demen sama syair. Syair tuh demen. Yang ngomongnya bagus nih, wah bagus nih dia nih ngomongin nih. Bahasanya rapih ini dia nih. Takluk dia, tunduk, hormat gitu. Sama Al-Quran patah, gitu. Patah tuh semua. Mereka mengakui bahwa Al-Quran adalah bahasa bukan dari manusia, bukan dari makhluk. Jadi ada banyak hidayah di dalam Al-Quran itu. Kita mau mencari apa hidayah? Nah, di Al-Quran tuh ada semua. Tunduknya orang Arab dulu sama syair, sama paling bagus. Datang Al-Quran, patah. Itu. Jadi manbaul ulum Al-Quran itu, sumbernya ilmu. Manbaul asror, ya, sumbernya rahasia. Manbaul anwar, sumbernya cahaya. Manbaul huda, sumbernya petunjuk. Jadi kita baca Quran, biarpun kita nggak fasih-fasih amat, ya baca. Tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Kalau amalan yang lain kita kudu tahu artinya. Kalau nggak tahu artinya mardud. Kecuali baca Quran dan sholawat sama Nabi. Walaupun kita nggak ngerti, nggak paham, tetap dapat pahalanya. Jadi kita jangan takut, oh, ini makhrajul huruf saya belum benar ini, takut dosa apa ini. Mungkin kita udah belajar kan, udah berusaha, lidah orang kan macam-macam. Penting belajar. Udah pernah belajar, udah berusaha. Karena nggak bisa dipaksain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang begitu orang? Ngalamin. Orang ada sebagian orang ngomong qaf jadi go. Mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, padahal mustaqim, qaf. Kalau memang dasar lisannya seperti itu ya dimaaf. Yang penting ada kemauan, ada berusaha untuk belajar. Ya kadang-kadang ada sebagian orang yang terhalang dari membaca Al-Quran dengan alasan takut dosa sebab makhorijul hurufnya kurang benar. Itu. Baca aja, baca. Kalau emang sekiranya kita butuh bimbingan sama yang makhorijul huruf, cari. Kita berusaha mencari tahu ini bacanya bagaimana yang benar. Itu masalah fikih dah ya, masalah fikih. Warabi'u, ya tadi yang ketiga tuh. Al-imanu bil kutub, yang ketiga beriman terhadap semua kitab-kitab Allah. Warabi'u, ya. Dan yang keempat al-imanu bir rusul, iman dengan para rasul. Ada 313 para nabi, 124.000 sesuai dengan jumlah bilangan jenggotnya nabi. Jenggotnya nabi pernah dihitung sama Sayyidah Aisyah. Nah, Nabi lagi tidur di pangkuan Sayyidah Aisyah, dihitung sama beliau tuh. Bilangannya 124.000 sesuai dengan jumlah bilangan para nabi. Saking cerdasnya Sayyidah Aisyah bisa ngitung tuh jenggot. Luar biasa. Jadi beriman kepada para rasul. Wal khamisu, dan yang kelima al imanu bil yaumil akhir,
beriman terhadap hari kiamat. Hari kiamat itu hak, benar. Kita sebagai orang beriman kalau ingat bakalan ada hari akhir akan mempersiapkan. Beda dengan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir karena mereka nggak percaya dengan hari akhir, hari pembalasan, yang ada di pikiran mereka ya, dunia. Padahal ujung-ujungnya hancur semua. Tapi kalau orang beriman ya, mencari dunia untuk kemaslahatan agama, mencari dunia untuk kemaslahatan ya, orang banyak. Beda kalau orang kafir. Ya, dunia itu nggak semuanya tercela. Bagaimana niat dan cara mencarinya. Memang kalau kita baca kitab tasawuf itu dunia begitu tercela. Ya. Saklek ulama ngatain dunia itu saklek, tajam. Gitu. Dunia jifah, dunia itu bangke. Paman tola bahafah wakilab, siapa yang mencari dunia maka seperti anjing. Bahasa ulama tuh kalau ngatain dunia. Memang, ya, tapi kita di dalam memahami ya, kalam-kalam ulama yang tercela itu adalah dunia yang menjauhkan kita dari agama, yang menjauhkan diri kita dari Allah Ta'ala, yang menjauhkan diri kita dari kebaikan, yaitu dunia yang tercela. Nah, makanya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tuh, wa betagi fima ataqallahu daral akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Ya, cari apa-apa yang Allah Ta'ala datangkan kepadamu. Ya, sudah Allah ngasih nih, ya, kita disuruh cari itu ya, petunjuk, ya, kebaikan, ya, mencari ma'isyah, mencari kehidupan, ya, cari. Tapi ingat, walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian kamu dari dunia, ambil bagian dari dunia. Dan diniatin untuk akhirat tuh, wa betagi fima ataqallahu darul akhirah. Diniatin untuk akhirat. Ya, dengan kita beriman, ya, dengan rukun iman yang seperti ini, ya, jangan sampai ya orang satu aja gugur, maka gugur semua. Wal imanu bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Menakutkan hari kiamat tuh, menakutkan. Nah, bayi wanita hamil langsung brojol, saking menakutkan ya. Surah Al-Qari'ah tuh, Al-Qari'ah tuh mal-Qari'ah wa ma'adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus wa takunul jibalu kal ihnan manfus. Gunung seperti kapas, ya, pada terbang gunung. Hari akhir, hari kiamat terjadi ya, berdasarkan hadis ya, hari Jumat. Hari kiamat terjadinya hari Jumat. Makanya setiap malam Jumat itu semua makhluk Allah ketakutan kecuali jin dan manusia. Karena apa? Karena khawatir besok kiamat. Gitu. Yang kita nggak dengar aja. Setiap malam Jumat tuh semua makhluk takut. Ya minal awalin wal akhirin, dari orang pertama zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman ya, dikumpulin. Lama jemu'una ila miqati yaumin ma'lum, dikumpulin semua. Nggak tahu kita nasibnya nanti. Kita sekarang ya Mamang Udin bisa duduk bareng. Nah, itu. Entar di padang mahsyar sama di kiamat, waduh Mang Udin di mana, saya di mana? Jauh. Ya, kalau di dunia kita masih bisa itu kongko. Masih ada rasa, gitu kan. Kalau di akhirat padang mahsyar, nah, ketakutan udah semua. Aduh, gue masih ada tanggungan gak ya sama dia, pada kabur lagi. Dan itu yang satu-satunya, saking takutnya tuh orang sampai bilang ke bininya nih, ke saudaranya, lu bagi pahala dong gua, walaupun sekecil semut bagi gua, itu buat ngeringanin. Ya, saking dahsyatnya di saat itu.
Nah, makanya kan hari kiamat disebut yaumaz ziham, hari berdesak-desakan. Antal murtaja yaumaz ziham. Nah, itu. Isfa'lana, itu. Engkau adalah yang diharapkan ya Rasulullah. Yaumaz ziham, di hari berdesak-desakan. Makanya bahasa Arabnya macet, zahmah. Zahmah nih, macet. Kenapa Ustaz? Antum terlambat. Waduh, zahmah di jalan, macet. Nah, itu ziham, hari yaumaz ziham, hari berdesak-desakan. Bejibun orang kan soalnya. Beriman kepada hari akhir, ya, beriman kepada hari akhir. Maka di hari kiamat itu, ya, Allah benar-benar bahasanya marah sedahsyat itu yang belum pernah marah sebelumnya. Sedahsyat itu. Dibilang kan Malik Yaumiddin, pemilik hari agama, hari kiamat. Allah yang punya. Makanya Allah marah dengan ucapannya, dengan firman-Nya Allah nanti di hadapan semua. Manil mulkul yaum, milik siapa hari ini? Siapa yang dulu katanya raja? Siapa yang dulu katanya punya kuasa? Siapa yang katanya dulu begini, begini, begini? Milik siapa hari ini? Manil mulkul yaum. Malaikatnya sekelas malaikat tunduk. Yauma tashkhasu fihil absar. Ya, tunduk semua pandangan, tunduk. Yang berani gerak cuma Nabi Muhammad. Ya, mondar mandir ke sorga istimewa. Mondar mandir son. Malaikat aja nunduk malaikat, tapi Nabi Muhammad ya, sujud kepada Allah. Ya. Irfa ya Muhammad. Ya. Sal tu'ta fashfa' tu syafa'. Ya. Angkat ya Muhammad kepalamu. Kan sujud Nabi. Sal tu'ta, minta apa yang pengen ente minta, minta. Washfa' tu syafa', kasih syafaat. Kayak dari situ kan Nabi kasih syafaat. Kasih syafaat. Ya, hebat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Ya, keutamaannya Nabi ya laisa lahu haddun, enggak ada batas. Ya. Keutamaannya Nabi enggak ada batas. Fayung riba anhu natikun bifami. Nah, di Burdah itu ada. Ya. Fayung riba anhu natikun bifami. Enggak ada batas ya, untuk diucapkan ya, oleh mulut manusia. Enggak ada batas keutamaan Nabi. Nah, kita tahu nasib kita di akhirat, gambaran hari kiamat kayak gimana gitu. Ya, ibadah kita, sholat dan lain-lainnya antara diterima dan enggak. Ya. Semua ya antara bainal qabul wa raddiha, antara diterima dan ditolak. Kita sadar seperti itu, kita punya Nabi ya. Ya, bersolawat, makanya bersolawat kepada Nabi. Wasadisu, tadi yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Di Rotibul Haddad itu ada. Amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ilallahi batinan wa zahir. Amanna billahi wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan kami bertobat kepada Allah secara batin, secara zahir. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Wasadisu, dan yang keenam al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Yang keenam itu beriman. Oh. Wasadisu, dan yang keenam al-imanu bil qadar. Nah, yang keenam nih rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir Allah, baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang keenam adalah percaya. Nah,
Takdir itu artinya qadar, qadaro yaqdiru artinya mampu, qadaro yuqadiru artinya menentukan. Takdir artinya ketentuan. Al-imanu bil qadari, beriman terhadap takdir atau ketentuan, ya. Baiknya dan buruknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemana kita sudah bahas mengenai takdir. Kenapa ini? Ya, jadi takdir adalah ketentuan baiknya dan buruknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala artinya yang maha tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipercaya baiknya dan buruknya. Ya, kemarin kita sudah bahas ya. Nah, pemahaman takdir ulama banyak, di dalam memahami takdir ulama banyak pandangan, banyak pemahaman dari para ulama. Jadi intinya takdir itu nggak bisa dijadikan alasan untuk bermaksiat, ya. Nggak bisa dijadikan alasan, ya, untuk ya udah, maksudnya kayak orang bayangan aja gitu, kayak diatur itu bayangan. Jadi fungsi takdir kemarin kita udah bahas ya. Fungsi takdir itu kita mengingat baik dan buruknya ketika lagi ada di atas, ya. Kita bersyukur kepada Allah. Ketika kita lagi senang nih, kita syukur sama Allah bahwa senang itu datangnya dari Allah. Ya. Begitu kita lagi sedih, ya, kita ingat gitu. Artinya kita nggak putus asa karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika lagi ada masalah, ada problem, kita nggak putus asa gitu. Karena kenapa? Karena itu tadi kita yakin gitu. Ini takdir nih, baik dan buruknya dari Allah nih. Keadaan kita yang lagi ada masalah nih datangnya dari Allah. Nah, dengan kita mengingat seperti itu, kita akhirnya nggak putus asa. Nah, berarti yang punya solusinya siapa? Yang punya solusinya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau orang nggak melihat konsep takdir ketika dia lagi jaya, dia lagi banyak nikmat, dia lagi senang, ya, kebanyakan lupa gitu. Dia menyangka akibat ikhtiarnya dia gitu. Padahal ikhtiar hanya wasilah, perantara. Ya, terhadap takdir Allah baik dan buruknya. Ma'manal imani billah. Satu lagi nih. Ma'manal imani billah. Tadi kita udah masuk ke rukun, sekarang kita masuk, ya, apa arti iman kepada Allah? Tadi kan rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Ya, sekarang ini artinya nih. Apa itu iman kepada Allah? Ma'anal imani billah, arti iman kepada Allah wa anna taqida annallaha subhanahu wa ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadith, ya, qaimun binafsih wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Ya, artinya kita iman kepada Allah, ya, beriman percaya kepada Allah bahwasanya kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Allah ta'ala itu ada. Ya, mustahil Allah tidak ada. Allah ta'ala itu ada. Ada dan yang maha nyata. Makanya kan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, yang maha raja, yang maha benar dan yang maha nyata. Al-mubin. Enggak semua, kalau orang berpikir nggak bisa kelihatan di mata, udara juga nggak bisa kita lihat pakai mata, tapi bisa kita rasa. Makhluknya aja kita nggak bisa ngelihat, tapi masih bisa kita rasa, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbeda dari makhluknya. Ada dulu tuh cerita Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal nih, dihina. Saya beriman kepada Tuhan, tapi nggak bisa dilihat mata. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ente punya otak nggak? Ya punya. Tahu dari mana ente nggak pernah ngelihat? Berarti ente nggak punya otak, namanya begitu. Nah, dibalikin itu, otak kita aja nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasa.
Kalau zaman sekarang kan bisa dilihat ya. Zaman dulu kan belum ada teknologi. Ya Allah Ta'ala itu ada qadimun, ya, qadimun terdahulu, maha terdahulu. Baqin, maha kekal. Allah Ta'ala kekal ya, semua makhluk binasa. Apa tuh di ayat Quran? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas muka bumi ini fan, binasa. Yang kekal adalah zat Tuhanmu yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Allah maha kekal. Mukhalifun lil hawadith, bersalahan bagi yang baru ya. Semua makhluk baru hukumnya itu. Baru ada maksudnya. Allah bersalahan, artinya bersalahan apa? Berbeda. Itu berbeda dari makhluknya, berbeda dari yang lain. Kayak ada zikir dari Nabi itu subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuh. Maha suci zat yang tidak ada yang mengetahui ukurannya selainnya. Nggak ada yang tahu ukuran Allah selain Allah sendiri. Wala yablughul wasifuna sifatah. Nggak ada yang bisa mencapai sifatnya. Ya. Ada orang baik nih, baik. Ya Allah maha baik. Ada orang kaya, Allah maha kaya. Ada orang yang bisa ngarahin, dia bisa ngarahin. Allah yang maha mengarahkan. Nggak ada yang sama tuh sifatnya. Gitu. Nggak ada yang sama. Wala yablughul wasifuna sifatah. Tidak ada yang sama sifatnya. Subhana rabbiyal aliyil a'lal wahhab. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan yang paling tinggi, al-wahhab, dan yang maha memberi. Nah, salah satu fadilahnya kata Imam Haddad nih, baca zikir tadi yutilul amar tuh, insya Allah panjang umur. Baca tadi tuh subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuh wa la yablughul wasifuna sifatah subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Nah, kata Imam Haddad insya Allah tulal umur, panjang umur insya Allah. Qaimun binafsih, ya tadi bersalahan bagi yang baru. Arti bersalahan berbeda. Qaimun binafsih, nah, berdiri dengan sendirinya. Kalau kita berdiri dengan kaki, atau kalau secara materi ya, berdiri dengan harta, berdiri dengan apalah gitu kan. Itu makhluk berdiri dengan, ada dengannya. Itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Enggak dengan yang lain, enggak. Kalau makhluk semua ada dengannya. Nah, kalau Allah berdiri dengan sendirinya. Berdiri sendiri, Al-Qayyum. Wahidun, yang satu. Wahidun, yang satu. Qadirun, yang mampu. Ya, Qadir, Allah maha mampu. Merubah segala sesuatu, Allah maha mampu. Muridun, ya, maha berkehendak. Muridun, maha berkehendak. Allah yaf'alu ma yasha. Allah melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan. Yaf'alu ma yasha. Allah inginkan jadi. Muridun. Alimun, ya, maha mengetahui. Alimun, maha mengetahui. Maka di dalam kitab Jauhirul Kalamnya itu dikatakan Allah Ta'ala itu tahu ya. Hatta namlata sauda fi lailatil zulma. Semut yang kecil yang warna hitam di gelapnya malam. Kecil, hitam di gelapnya malam, Allah tahu. Di situ ada semut. Ayat dalam Al-Qur'an, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Enggak ada yang bisa sembunyi ya dari Allah Ta'ala, segala sesuatu enggak ada yang bisa sembunyi. Besitan hati kayak apa, kayak inilah itulah, enggak ada yang bisa sembunyi sedikit pun, di bumi maupun di langit. Ya, makanya kan ada orang dalam cerita hikayat ulama pengen maksiat,
Kata ulama bilang carilah tempat di mana Allah nggak tahu. Itu. Mustahil semua tempat Allah Ta'ala tahu. Allah Maha tahu. Hayyun, Allah Maha hidup. Sami'un, Allah Maha mendengar. Basirun, Allah Maha melihat. Mutakallimun, Allah Maha berkata-kata. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau doa minta agar doa kita diterima, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada ulama bilang ketika seseorang itu berzikir kepada Allah nih, kan nama Allah banyak ya. Ada 99 tuh Asmaul Husna. Kita zikir nih, nyebut nama Allah. Kata ulama, kalau kita nyebut nama Allah, kita masuk ke dalam nama itu. Contoh, misal kita pengen minta kelembutan, ya Latif. Artinya yang maha lembut. Kita sebut nama itu, berarti kita masuk ke dalam kelembutannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan diantara zikir yang melembutkan hati itu, ya Latif 129 kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. 129. Ketika kita ingin doa kita didengar, makanya dalam Al-Quran Allah bilangnya apa? As-Sami al-Alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Berarti kalau kita nyebut As-Sami, yang maha mendengar dengan konsep ulama tadi, dibilang ulama, berarti kita sedang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alim yang maha mengetahui, berarti kita sedang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terimalah taubat kami, sesungguhnya engkau maha menerima taubat. At-Tawwab Ar-Rahim, yang maha penyayang. Allah maha mendengar, Allah maha hidup, Allah maha mendengar. Sami'un basirun, Allah maha melihat. Mutakallimun, Allah maha berkata-kata. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah maha berkata-kata. Ya, mudah-mudahan ya Allah Ta'ala kuatkan akidah kita, Allah Ta'ala bimbing hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi jahi sayyidil mursalin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wa rida 'anna. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaika ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.